Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, saya akan melanjutkan penjelasan tentang alasan-alasan yang menghapus kewenangan menjalankan pidana. Yang tadi terpotong, tidak tahu ini mengapa. Alasan yang menghapus kewenangan menjalankan pidana yang di luar KUHP itu ada amnesti dan grasi. Akan saya jelaskan satu-satu. Dasar konstitusional, amnesti dan grasi sebenarnya juga abolisi dan rehabilitasi. Ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen. Pasal 14 ayat 1, Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Ayat 2, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Amnesti diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Darurat tahun 54 tentang amnesti dan abolisi. Ini undang-undang di masa Orde Lama ya, jadi sudah produk yang sangat lama, sampai sekarang belum ada penggantian. Pengertian amnesti tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Darurat 54. Tapi kalau kita lihat di dalam Kamus Hukum, amnesti diberi pengertian pernyataan umum yang diterbitkan melalui atau dengan undang-undang tentang pencabutan semua akibat pemidanaan sebagai suatu perbuatan pidana tertentu, atau suatu kelompok perbuatan pidana. Jadi bisa jadi tindak pidananya tidak hanya satu. Amnesti merupakan sebuah tindakan hukum yang mengembalikan status tidak bersalah. Jadi orang yang diberi amnesti, baik itu statusnya masih tersangka atau terdakwa atau terpidana, kemudian dengan amnesti itu statusnya dikembalikan seperti orang yang tidak bersalah, ya, kepada orang yang sudah dinyatakan bersalah secara hukum sebelumnya, misalnya oleh putusan pengadilan. Amnesti ditujukan untuk orang banyak, itu biasanya massal gitu ya. Amnesti suatu pernyataan terhadap orang banyak yang dibuat yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum yang timbul dari tindak pidana tersebut. Misalnya amnesti yang diberikan kepada pelaku kejahatan politik atau pemberontak misalnya. Jadi mungkin di suatu daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI, kemudian melakukan gerakan-gerakan pemberontakan, tetapi seandainya Presiden ini akan memberikan pengampunan, ya, memberikan amnesti, ini dapat saja dengan kebijakan Presiden ini. Jadi semuanya diberikan gitu. Presiden atas kepentingan negara dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi setelah mendapatkan nasihat tertulis dari Mahkamah Agung, ya, yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman. Sekarang dibaca Menteri Hukum dan HAM. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1954 dinyatakan bahwa dengan pemberian amnesti semua akibat hukum pidana terhadap orang yang diberikan amnesti dihapus. Jadi apakah itu akibat hukum pidana terkait dengan penangkapan, penahanan, penyitaan, kemudian pemidanaan gitu ya, ini dihapuskan. Ini agak berbeda dengan pemberian abolisi ya. Ini yang ditiadakan adalah penuntutannya. Jadi amnesti bisa diberikan kepada orang yang sudah dijatuhi hukuman secara pidana, bisa juga terhadap orang yang belum dijatuhi hukuman, bisa masih berstatus tersangka atau terdakwa, bahkan yang belum dilakukan penyidikan atau pengusutan terhadap tindak pidana tersebut. Jadi amnesti merupakan hak prerogatif Presiden dalam tataran yudikatif. Kita lanjutkan tentang grasi. Dasar hukum grasi berbeda dengan amnesti, yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang grasi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang grasi. Pengertian grasi kalau di dalam Kamus Bahasa Indonesia
adalah ampunan yang diberikan kepala negara terhadap orang yang dijatuhi hukuman. Ya, jadi gerasi khas terhadap narapidana. Kalau menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2002 tentang gerasi, diberi pengertian bahwa gerasi merupakan pengampunan berupa perubahan, ya, perubahan putusan, peringanan, pengurangan, atau juga penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Gerasi merupakan sebuah wewenang dari Presiden sebagai kepala negara dalam memberikan pengampunan terhadap hukuman yang sudah dijatuhkan oleh hakim. Jadi pengampunan tersebut bisa berupa penghapusan seluruh pidana, bisa menghapus sebagian pidana, atau juga bisa mengubah sifat atau juga bentuk hukuman tersebut. Jadi menghapus kalau misalnya orang dihukum 10 tahun kemudian dihapus, berarti tidak jadi dilaksanakan. Dihapus bagian misalnya saja yang dulunya 10 tahun diganti menjadi 5 tahun atau jadi 8 tahun misalnya. Atau mengubah sifatnya, ya, dan bentuknya, misalnya dulu hukuman mati diganti pidana penjara gitu. Nah, ini dulunya penjara mungkin diganti denda gitu. Itu memungkinkan. Gerasi merupakan upaya non-hukum yang didasarkan pada hak prerogatif Presiden yang diputuskan berdasarkan pertimbangan yang barangkali agak subjektif dari Presiden, ya, berada di luar lingkup peradilan pidana. Tapi ini bagian dari wewenang yang oleh konstitusi diberikan kepada Presiden sebagai kepala negara. Jadi ini lebih berbau hukum tata negara barangkali, ya, kewenangan konstitusional ini. Dalam pemerintahan pada suatu negara, gerasi tersebut dibutuhkan disebabkan karena mampu meminimalisasi beberapa risiko yang dikhawatirkan sebagai akibat dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim, khususnya untuk hukuman mati, karena adanya kemungkinan terjadi eksekusi terhadap innocent people atau rakyat yang tidak bersalah. Selain itu juga bisa karena adanya kekhilafan dalam proses hukum, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, dan lain sebagainya. Beberapa kasus terjadi bahwa orang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan itu sebenarnya orang yang tidak bersalah. Tetapi karena selama proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang, itu bukti-bukti formal yang ada di pengadilan itu kebetulan memang menguatkan terdakwanya itu bersalah sehingga dihukum. Sehingga mungkin di suatu saat di kemudian hari, misalnya ada bukti baru yang menyatakan bahwa dia tidak bersalah, tetapi misalnya bukti baru itu sebelumnya pernah digunakan dalam PK, tetapi PK-nya juga ditolak misalnya saja. Lah ini barangkali ada satu jalan lain, yaitu gerasi gitu ya, yang merupakan wewenang Presiden. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 2010 diatur bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan gerasi kepada Presiden. Kata dapat dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepada terpidana untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak mengajukan permohonan gerasi sesuai undang-undang. Nah, jadi ada ada terpidana yang tidak mau mengajukan gerasi. Maka terpidana yang tidak mengajukan gerasi ya tidak akan diberikan gerasi oleh Presiden. Jadi gerasi itu diberikan atas permohonan. Berbeda kalau amnesti, ya. Kalau amnesti maupun abolisi, orang tidak mengajukan amnesti, tetapi kalau Presiden menganggap penting, ya, dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung, maka Presiden dapat memberikan amnesti. Dalam mengajukan permohonan gerasi, ada maksud mengakui kesalahan tindak pidana, tetapi memohon pengampunan pada Presiden. Nah ini, jadi sebenarnya filosofi dari gerasi itu berbeda dengan PK, ya. Kalau PK, terpidana itu mengajukan peninjauan kembali karena merasa bahwa pengadilan keliru di dalam membuat putusan, sehingga mengajukan
peninjauan kembali. Tetapi kalau orang mengajukan gerasi, itu dia merasa bersalah, kemudian dia mengajukan pengampunan kepada presiden. Misalnya karena hukumannya dianggap terlalu berat, kemudian demi masa depan gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi filosofinya berbeda kalau gerasi dengan PK. Karena filosofinya berbeda antara gerasi dan PK, mestinya, logisnya, orang tidak bisa, narapidana itu tidak bisa mengajukan gerasi dan PK secara bersamaan. Yang satu itu minta supaya pengadilan mengadili ulang. Ya, PK itu pengadilan supaya mengadili ulang karena putusannya dianggap tidak benar. Gitu. Sementara gerasi itu dia mohon ampun kepada presiden supaya presiden memberikan keringanan. Nah, ini dua hal yang berbeda. Jadi harusnya tidak dilakukan gerasi dan PK diajukan bareng. Walaupun pernah dalam praktek, kalau saya tidak salah, narapidana Tommy Soeharto itu dulu pernah mengajukan gerasi dan PK secara bersamaan. Ya, ini menjadi polemik sendiri di dalam hukum. Putusan yang bisa diajukan gerasi adalah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Tempo hari sudah saya jelaskan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu kalau putusan pengadilan tingkat pertama, putusan pengadilan negeri yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh hukum acara pidana. Jadi putusan dikatakan oleh kekuatan hukum tetap itu kalau putusan pengadilan negeri yang pertama diterima oleh jaksa dan terdakwa. Yang kedua sebenarnya mungkin tidak menerima putusan pengadilan negeri itu, tetapi kesempatan mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi telah lewat. Nah, maka dua jenis putusan pengadilan negeri ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini juga memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan ini bisa dua berarti ya. Bisa tidak diajukannya karena memang diterima oleh terpidana, maupun oleh terdakwa maupun oleh jaksa. Bisa juga sebenarnya tidak diajukan itu karena keterlambatan mengajukan kasasi. Jadi mengajukan kasasi kan ada batas waktunya ya. Putusan banding bisa diajukan kasasi dalam perkara pidana itu paling lambat dalam waktu 14 hari. 2 minggu. Nah kalau dalam 2 minggu itu tidak diajukan, ya otomatis putusan banding itu akan inkrah. Dan yang ketiga itu putusan kasasi. Ini jadi yang kelima ya. Jadi putusan kasasi itu inkrah. Jadi inilah putusan-putusan yang bisa diajukan gerasi karena itu putusan akhir. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan gerasi, jadi putusan akhir tadi yang bisa diajukan gerasi, apakah itu putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau kasasi, itu adalah putusan yang berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun. Jadi kalau putusan pidana itu hanya 1 tahun, 1 tahun 6 bulan, itu tidak bisa diajukan gerasi. Perlu diingat bahwa permohonan gerasi hanya dapat diajukan 1 kali. Ya, ini untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan permohonan gerasi dan menghindari pengaturan yang diskriminatif. Dulu sebelum ada undang-undang tentang gerasi yang baru ini, permohonan gerasi bisa diajukan berulang-ulang. Sehingga ada narapidana yang mengajukan gerasi sampai 4 kali. Ganti presiden, ajukan lagi, belum dieksekusi, ganti presiden lagi, mengajukan lagi gitu. Nah, ini jadi tidak ada kepastian. Sementara ada ketentuan kalau gerasinya itu belum ditolak oleh presiden, belum bisa dieksekusi kalau sedang diajukan. Nah, karena itu di dalam aturan yang baru, gerasi itu hanya bisa diajukan sekali saja. Pihak yang dapat mengajukan gerasi secara tertulis adalah terpidana atau kuasa hukumnya terpidana. Yang kedua, keluarga terpidana dengan persetujuan terpidana. Yang dimaksud keluarga itu adalah istri atau suami, anak kandung, orang tua kandung, atau saudara kandung terpidana. Bisa juga permohonan gerasi itu tanpa persetujuan terpidana, yaitu apabila pidananya adalah pidana mati. Jadi kalau pidananya pidana mati, misalnya saja terpidananya tidak mau mengajukan gerasi karena merasa mungkin tidak bersalah, begitu ya. Tetapi kalau keluarganya itu mau mengajukan itu boleh, walaupun terpidananya tidak mau. Ya. Tetapi untuk
untuk hukuman-hukuman di luar pidana mati, maka permohonan gerasi itu harus dengan persetujuan terpidana. Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan gerasi yang diajukan terpidana setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung akan memberikan pertimbangan itu kalau sudah mendapatkan permintaan dari Menteri Kehakiman, kalau sekarang Menteri Hukum dan HAM. Pemberian gerasi oleh Presiden dapat berupa pengurangan atau perubahan jenis pidana, pengurangan jumlah pidana, atau penghapusan pelaksanaan pidana. Ini abolisi. Ini sebenarnya sudah harusnya kemarin ketika kita membahas tentang alasan-alasan yang menghapus kewenangan menuntut pidana. Ini dasar hukumnya sama dengan dasar hukum amnesti, ya. Tapi ini lebih khas ke orang-orang yang statusnya belum menjadi terpidana, jadi masih tersangka atau terdakwa. Demikian para mahasiswa, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.